hari ini kita kembali kedatangan tamu dengan Mbak Rizky Amalia dan dengan Bapak Yuri. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Bapak. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan Mbak Amalia. Dipersilakan Mbak untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Rizky Amalia, biasa dipanggil Enel. Saya dari Pemberantasan BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk saat ini sih saya sebagai penyidik di BNN. Cewek padahal kan. Pada Bapak Yuri dipersilakan Bapak. Nama saya Yuri Adriansyah, saya hakim di Pengadilan Negeri Kandangan. Sebelumnya berdinas di Pengadilan Negeri Tulungagung. Itu aja ya. Siap, makasih Pak. Hari ini kita kedatangan tamu dari BNN. Otomatis kita sudah tahu mungkin diskusi kita pada hari ini akan mengarah ke narkotika, terkhusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sebagai BNN dan sebagai akan mungkin ada korelasi dengan pengadilan, boleh tahu nggak nih Mbak, kira-kira di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini itu perkara narkotika apakah banyak atau mungkin terbilang sedikit? Makasih banyak pertanyaannya. Jadi kalau untuk kasus perkara narkotika ini secara umum di tempat lain banyak ya. Secara khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini pun untuk penyalahguna itu juga terbilang tidak sedikit seperti itu. Karena kalau perkara kasus ini kita lihat secara geografis, kita ini kan kandangannya Pak ya, perlintasan. Jadi makanya perkara-perkara kasus narkotika kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini selalu menemukan itu perkara yang paketan hemat. Iya, paket hemat ya. Paket hemat itu gimana Pak? Paket hemat itu kalau kisaran 300.000 sampai dengan 400.000. Nah, kan kalau misalnya sudah satu paket itu sekitaran harga 1 juta ke atas kan kalau 1 gram itu. Nah, jadi kita yang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini banyak sekali perkara itu untuk paketan-paketan hemat, karena itu tadi secara geografis kita ini ada perlintasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini tengah-tengahnya nih di Kalimantan Selatan ini, sedangkan kita kan di ujung sana ada kota Banjarmasin, di ujung kesananya kan kita ada ini ya perbatasan dengan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Tengah, jadi kita ini perlintasan untuk pasarnya itu gitu. Makanya kalau kasus-kasus narkotika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini banyak kita temukan itu dalam paket-paketan hemat seperti itu. Kalau pelakunya sendiri Mbak, apakah banyakan itu adalah orang-orang yang bekerja atau mungkin umur sekitar umur berapa gitu Mbak? Kalau misalnya golongan yang menyalahgunakan ini itu udah semua sektor, dari anak-anak, mau dia bekerja atau tidak bekerja, mau dia sudah SMP dan maupun dia tidak tamat sekolah seperti itu. Karena kan narkotika ini dimulai dari coba-coba, rasa ingin tahu. Anak-anak pun, makanya saya tuh nggak berani bilang ya Pak, lebih banyak anak SD nih, anak SMP, anak SMA, karena narkotika ini udah mencangkup semuanya seperti itu. Iya, karena dari anak SD dia kan nggak tahu ya yang mana ini apa nih apa kalau ditawarin seperti itu kan Pak. Dan rasa ingin tahu dia itu kan besar kan. Dimulainya dari misalnya cuman bahan-bahan adiktif yang ngelem, kalau bahasa kita di sini kan dimulai dari ngelem. Dia tahu dari SD misalnya dia ngelem ini apa ini, diajak temannya oh ini enak atau gimana gitu kan, hirup yang itu dia nggak tahu, cuman karena diajak teman, dari situ dia bisa meningkat lagi pada akhirnya mengenal dengan narkotika seperti itu. Jadi penyalahgunaan ini udah mencakup semua seperti itu. Jadi kita nggak bisa, kalau saya sendiri nggak berani bilang SD lebih banyak, SMP lebih banyak, tapi memang rentangnya itu kalau bisa kita golongkan itu rata-rata itu dia yang pendidikannya itu tidak tamat, misalnya SD tidak tamat, SMP tidak tamat, dia tidak bekerja. Kalaupun di kalangan pekerja itu pun juga ada, karena kan ya tadi ada satu orang yang make bisa kesebar ke semuanya yang ikut make seperti itu. Jadi ini udah masalah yang benar-benar merata sih sebenarnya gitu. Sangat diperlukan istilahnya kayak awareness ya Mbak dari diri kita, mulai sejak sekolah ini. Sebenarnya penting sekali ya Mbak mengenai pendidikan atau sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba.
mungkin dengan Pak Yuri sebagai hakim dan masih punya banyak banget nih pengalaman terkait dengan kasus narkotika. Setelah Bapak menangani kasus narkotika, mungkin adakah hal-hal yang rumit atau hal-hal yang mungkin menjadi hal yang baru terkait dengan kasus narkotika ini, Pak? Kalau dibilang rumit sih sebenarnya tidak juga. Jadi bilang biasa aja juga tidak juga. Karena walaupun memang banyak paket hemat yang beredar ya, Mbak Amelia, narkotika ini kan suatu hal yang serius, merusak mental, otomatis merusak generasi, gitu kan ya. Jadi juga aspek dari narkotika ini kan kita bisa lihat kan dari subjeknya. Pertama, kenapa dia menggunakan narkotika? Atau yang kedua, kenapa dia bisa menyediakan narkotika? Atau yang ketiga, kenapa dia bisa terlibat dalam peredaran gelap narkotika? Terkadang seperti perantara gitu kan, dia melakukan termasuk salah satu bagian dari peredaran ya, ya. Cuma harapan dia untuk biar dia bisa memakai sabu secara gratis. Berarti kan itu kan efek dari adiktifnya. Cuma kalau dari unsur perbuatannya kan balikan kepada kan peredaran narkotika ya, pengedar gitu ya. Dalam hal ini adalah perantara, kita pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Nah, kadang hakim juga harus melihat mempertimbangkan itu. Kecuali misalnya dia sebagai perantara untuk meraup keuntungan uang, materi semata kan, bukan karena pengaruh dari adiktifnya narkotika yang sudah digunakan. Nah, itu berbeda. Jadi sebenarnya sih bukan masalah rumit atau tidaknya, cuma masalah kecermatan dan pertimbangan hakim untuk melihat sebatas mana dan penyebabnya apa sampai dia berkecimpung kepada peredaran gelap narkotika. Kalau dia kata sebagai pengguna, juga melihat apakah ini memang karena suatu kejahatan, dalam arti kata itu memang dia senang pakai narkotika, dia sudah tahu efeknya bagaimana, dia ngajak teman-temannya untuk menggunakan narkotika, atau dia terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungannya memang di dalam lingkungan itu banyak orang yang penyalahguna narkotika. Biasanya namanya hidup ini kan terpengaruh oleh lingkungan kan. Seorang lama kan datengin orang, saya orangnya siapa, sini siapa. Saya tidak tahu kamu siapa, tapi bawa teman-temanmu, saya akan tahu kamu itu siapa, kan seperti itu. Nah, kita juga harus melihat dari sisi itu. Terus mengenai penyalahguna juga, kita harus menyelami juga apakah dia sebagai korban dari lingkungan, entah itu korban lingkungan dari keluarganya gitu kan, atau ya kembali seperti tadi itu kan lingkungan pergaulannya di situ. Jadi apabila dibilang apakah rumit atau tidak, ya tidak. Cuma kadang ini ada perbedaan persepsi mengenai penyedia menguasai narkotika. Ada persepsi mengatakan pertama harus ada assessment atau harus ada tes urin atau harus ada tes darah untuk memutuskan seorang itu sebagai penyalahguna narkotika. Ada juga persepsi kedua, ada yang menguasai narkotika, sepanjang narkotika itu dikuasai untuk dipergunakan, maka itu adalah masuk kepada penyalahguna narkotika. Nah itu, kalau untuk itu memang kami nggak bisa mengomentari ya, karena sudah masuk ke dalam substansi pendapat hakim. Cuma nambah kata ditelusuri, pendapat hakim itu mesti ada di antara keduanya mengenai penyalahguna narkotika. Tuh. Nah inilah kita perlu batasan cermat sebenarnya ini kan dan penegasan. Siapa sih yang disebut sebagai penyalahguna narkotika? Kalau korban penyalahguna narkotika itu sudah jelas, orang yang tidak tahu itu adalah narkotika, dia pakai. Itu korban penyalahguna narkotika. Atau misalnya diajak temennya, dibujuk, dia masih polos-polos kan, dibujuk gitu kan, ya gini, gitu kan, nggak apa-apa kok, ini cuma bikin kamu enak segala macam, tapi tidak dibilang itu narkotika, itu korban. Jadi dibedakan antara korban penyalahguna narkotika sama penyalahguna narkotika. Kalau korban penyalahguna narkotika itu kontan itu mesti apa? Kalau saya pribadi ya, mungkin bisa dikategorikan tanpa jadi assessment atau apa, itu bisa lari kepada kita langsung masuk kepada rehabilitasi atau apa. Tapi kalau dengan ketentuan yang ada gitu,
asesmen itu bisa dilakukan kapan saja, bahkan atas perintah majelis hakim itu wajib bisa ya, harus dilaksanakan setahu saya ya, peraturan kepala BNN ya, bisa lah gitu ya. Memang ada baiknya itu kita melalui asesmen. Cuman kembali kepada BNN siap atau tidak untuk itu. Dan memang sejatinya sebagusnya semua perkara narkotika yang masuk itu sebagus itu memang di assessment. Karena seperti saya bilang tadi, pengedar bisa juga dia melakukan peredaran karena untuk mencukupi kebutuhan dia akan ketagihannya terhadap narkotika. Berarti kan tadi korban penyalahgunaan narkotika. Kalau yang penyalahgunaan narkotika sendiri tuh dia tahu. Memang udah tahu benar. Dia tahu itu narkotika, dia tahu itu bertentangan dengan hukum dan dia masih menggunakannya. Biasanya itu ini kan narkotika ini obat ya Pak. Iya. Bentuknya tuh ada tanaman, ada Iya. dan juga berbentuk obat kan, bukan tanaman seperti itu. Jadi kan sebenarnya narkotika ini golongan 1, golongan 2, golongan 3 kan Mbak. Itu kan punya rujukannya sendiri. Golongan 1 tidak bisa digunakan untuk bidang pengobatan atau kesehatan. Golongan 2 bisa dalam jumlah tertentu, golongan 3 itu juga bisa digunakan untuk pengobatan. Tapi di sini ya tadi seperti Bapak bilang, penyalahgunaan narkotika itu adalah orang yang tidak memiliki hak untuk menggunakan narkotika itu. Jadi yang tidak memiliki hak itu apa? Jadi kan dia tidak punya izin, entah untuk mengedarkan, dia tidak punya izin kalau misalnya ini bentuknya ada farmasi, dia tidak punya izin untuk menyalurkan, seperti itu kan. Dan yang menyalahgunakan ini seperti apa? Seperti contohnya aja, kalau misalnya ada orang berobat, dia datang ke dokter, dia punya resep dokter kan Pak. Tapi obat ini adalah tergolong obat keras nih, misalnya kan golongan 3 itu ada salah satunya obat batuk tuh Pak. Sepertinya contohnya golongan 3 itu kan kodein tuh obat batuk ya. Nah, tapi itu kan dengan pengawasan. Pada saat dia sudah tidak dalam pengawasan itu, dia menyalahgunakan. Tidak di bawah pengawasan dokter, misalnya tidak punya resep untuk hal itu secara medis untuk dirinya, itu sebenarnya udah berhenti, tapi dia menyalahgunakan untuk hal itu. Itu kan bisa masuk dalam kategori dia tidak mempunyai hak ya Pak untuk menggunakan atau menyalurkan narkotika itu. Terkait dengan Pak Yuri tadi sudah menyatakan bahwa adanya assessment dari pihak BNN. Berarti apakah di BNN ada tim assessment ya Pak? Ya, makasih banyak. Kalau kita di BNN itu izin Pak ada namanya tim asesmen terpadu. Itu menurut peraturan kepala BNN nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi. Jadi kan ini tata cara ya. 2 ini disebutkan Pak, subjeknya Pak. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Kan subjeknya 2 nih. Pecandu narkotika siapa nih gitu kan Pak. Pecandu narkotika ini adalah orang yang secara ketergantungan sudah ada efek narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi dia tidak hanya fisiknya saja, tapi psikisnya. Korban penyalahgunaan narkotika itu seperti yang dibilang sama Bapak tadi, dia adalah seseorang yang dibujuk, diancam, diajak, ditipu untuk menggunakan narkotika. Misalnya kita nongkrong nih Pak ya, ada temen nawarin, enggak aku nggak mau, nggak gaul, kamu nggak pakai ini, misalkan itu banyak yang terjadi Pak, seperti itu. Jadi dia ngerasa kayak intimidasi, entah tidak diterima di pergaulannya, lalu dia ngerasa terancam atau diancam sama temen, kamu beli ini nanti nggak bisa temenan lagi lah sama kita gitu kan. Dia adalah korban penyalahgunaan narkotika. Tapi kita kalau bicara hukum nggak bisa asal ya Pak, kamu pecandu, kamu korban. Iya, disinilah tim asesmen terpadu itu hadir Pak. Dari Perkas 11 tahun 2014 itu tim asesmen terpadu ini terbagi menjadi 2 Pak. Ada tim dokter dan ada tim hukum. Tim dokter ini terdiri lagi dari dokter umum atau dokter spesialis dan ada psikologisnya. Ada psikologinya. Dari tim hukum itu kita biasa bersurat ke Polres atau Polri untuk meminta siapa yang dapat menjadi tim hukum di dalam tim asesmen terpadu. Kita ada dari BNN-nya sendiri,
kita juga bersurat ke kejaksaan siapa yang bisa untuk menjadi dalam tim di asesmen terpadu. Dalam perkara anak kita tambahkan Pak Bapas. Nah, ya wajib kan Pak. Ya dalam perkara anak kita juga Bapas masuk dalam tim asesmen terpadu seperti itu. Tugasnya apa nih di asesmen terpadu kan Pak? Jadi di dalam tim asesmen terpadu itu tim dokter itu untuk menilai anamnesa atau melihat secara fisik dia seperti apa, tingkat ketergantungannya seperti apa, apakah dia ketergantungan karena penggunaannya terus menerus seperti itu, apakah dia sudah masuk efek stimulannya. Terus dari psikologis ini, dari psikolog itu untuk melihat kenapa sih dia memakai, kenapa sih dia menyalahgunakan narkotika ini. Karena kan orang menggunakan narkotika ini juga kadang masalah psikologis, karena beberapa kali Pak kami asesmen itu menemukan dia itu tidak percaya diri, ketidakpercayaan pada saat dia menggunakan narkotika. Oh, saya mendapatkan rasa percaya diri seperti itu. Jadi untuk dinilai secara medis tingkat ketergantungannya dan penyebab dia kenapa menggunakan narkotika itu kalau dari medisnya Pak. Dan di tim hukum itu untuk melihat peran dia ini, benarkah dia korban, benarkah dia pecandu Pak, seperti itu. Apa sih yang bisa membuktikan dia korban atau pecandu? Itu kan kita combine, tim medis bilang secara ketergantungan dia seperti ini, tapi apabila dia putus zat dia belum mengeluarkan efek, tapi dia putus zat belum mengeluarkan efek, kan kita belum bisa bilang pecandu juga Pak, masih korban penyalahguna. Korban penyalahguna kita lihat secara psikologis, dia dibujuk atau di mananya kan bisa dilihat Pak secara psikologis. Itu saya udah tekanan saat menggunakan itu dari teman misalnya. Jadi tim hukum ini untuk melihat peran dia ini, apakah dia ini masuk dalam jaringan narkotika, melihat barang buktinya. Walaupun dari SEMA kan ada ya Pak, SEMA 4 tahun 2010 itu ada batas-batasan jumlah tertentu atau pemakaian satu hari, itu bisa salah satu syarat diajukan TAT. Tapi pada saat itu kita melihat walaupun BB-nya sedikit nih Pak, 0,2, 0,5 untuk amfetamin kan di bawah 1 gram kan yang bisa di asesmen itu. Tapi kalau misalnya peran dia ini adalah penampung dana, peran dia adalah dia tahu gudang Pak, dia kurir kan jaringan narkotika ini kayak jaringan laba-laba Mbak, kayak jaringan pohon. Ini pohon akarnya Pak naik, rantingnya tuh banyak, rantingnya banyak Mbak. Jadi kita nggak bisa lihat langsung, oh ini BB segini, tapi peran dia ini siapa? Dia ini perannya siapa? Kita harus tahu. Itulah untuk membuktikan kita tahu peran ini dia siapa, itu kita interogasi juga di tim asesmen terpadu itu Pak. Dari menganalisa berita acara pemeriksaan, kita analisa juga peran dia ini seperti apa. Jadi tim hukum itu untuk melihat perannya dan dia termasuk jaringan atau tidak berdasarkan database juga, database dari kepolisian, database dari BNN sendiri. Kita kalau di narkotika ini tantangannya Mbak harus tahu jaringan Mbak. Iya kan Pak, kita harus tahu jaringan. Jadi goalsnya dari tim asesmen terpadu itu, dari tim medis, dari tim hukum itu goalsnya itu adalah surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini Pak, di dalamnya itu disebutkan peran dia itu siapa, dia korban atau pecandu, dia termasuk jaringan atau tidak, dan nanti disebutkan apabila dia adalah korban atau pecandu narkotika itu wajib Pak direhabilitasi selama 3 bulan. Kalau kita di Kalimantan Selatan itu rujukannya di Rumah Sakit Jiwa Sambang Limbung Pak. Hasilnya ini, hasil surat rekomendasi TAT ini kita kembalikan kepada penyidik Pak. Proses karena di tingkat penyidikan, penyidik itu harus melakukan permohonan kepada tim asesmen terpadu itu 6 kali 24 jam setelah penangkapan. Jadi kami kembalikan, itu bisa dilampirkan di dalam berkas perkara, entah penyidik nanti mau meng-SP3-kan atau berlanjut ke proses hukum, proses peradilan, yang mana surat rekomendasi itu nanti bisa menjadi pertimbangan hakim untuk melihat. Hakim kan menilai fakta pengadilan juga kan ya Pak, orangnya seperti ini, tapi untuk kita meyakinkan dia benar-benar pecandu atau enggak, hakim kan ini jawab nyeleneh aja kan, kadang gitu kan Pak. Tantangan kita menghadapin entah tersangka atau terdakwa yang dia itu penyalahguna tuh kadang
jawaban dia tuh ngawur, kita Kemana-mana. iya greget dia tuh kayak kayak Karena efek dari narkotikanya atau Iya. memang gimana? ya itu kan hakim bingung kan Pak, ini efek narkotika atau Hmm. memang sifat dia Betul. yang kayak gini Seperti itu. orangnya. Dengan adanya surat rekomendasi PAT itu kita menambah, kalau misalnya di situ dia adalah korban, mungkin menambah keyakinan hakim kalau karena kan sudah dinilai Pak dari tim medis, dari tim hukum di dalam situ. Mungkin itu sih kalau tim asesmen terpadu itu mbaknya. Jadi tim asesmen terpadu itu hadir untuk sebenarnya narkotika ini ya tadi masalah bersama ya Pak ya. Iya. Iya, penjara, lapas itu penuh 114, 112 Pak. Kalau saya jalan-jalan ke rutan tuh, kalau saya tuh paling senang lihat yang ini perkara apa nih? Nah, 114, kebanyakan 112. narkotika. Iya, narkotika. Tapi ya itu kita menyelesaikannya ini juga harus cermat gitu. Maksudnya dan tantangan banget kita sebenarnya masalah narkotika ini, baik secara hukum ataupun tantangan secara pribadi masyarakat, untuk bagaimana masyarakat bisa mengenal gitu kan. Karena ya tadi narkotika ini satu sisi dia ada manfaat, tapi satu sisi dia juga berbahaya. Makanya di dalam aturan itu bilangnya penyalahgunaan ya Pak. Mungkin itu mbaknya. Terima kasih Mbak. Lengkap banget nih jawaban dari Mbak Amelia. Kita juga sama-sama tahu, jadi itu nambah ilmu nih mengenai tim asesmen terpadu dari pihak BNN yang ada. Itu aturan itu berarti BNN secara keseluruhan ya Mbak? Ya, Ya, itu hanya udah di- program BNN secara keseluruhan Pak. Keseluruhan. Jadi permohonan tim asesmen terpadu itu apabila setelah dalam proses penyidikan itu harus diajukan 6 kali 24 jam setelah penangkapan. Karena apa? Salah satu syaratnya itu adalah tes urin tadi Pak. Tes urin, dia harus dalam hal-hal tertentu ada syarat-syaratnya dia tes urinnya. Dalam proses penuntutan, jaksa bisa memohon juga ke tim asesmen terpadu Pak. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, hakim pun bisa meminta untuk permohonan tim asesmen terpadu bersurat ke kepala BNN terdekat seperti itu. Misalnya kalau Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersurat ke kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kalau hakim biasanya dia memerintahkan kepada jaksa, mengeluarkan penetapan, memerintahkan kepada jaksa, nanti jaksa yang melaksanakan penetapannya. Jadi bukan dari pengadilan langsung yang mengirim. Gitu. Iya, jadi TAT ini memberikan rekomendasi saja sifatnya. Jadi di sini banyak yang salah persepsi juga Pak. Semua kewenangan proses peradilan itu kan kita kembalikan kepada penetapan keputusan itu pada kehakiman ya Pak ya, sebagai ujung Mahkamah Agung. Ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya. Wow. Jadi sebagai ujung proses peradilan nih Pak, ya kan. Jadi kami cuman memberikan rekomendasi. Makanya saya selalu menekankan ini cuman rekomendasi. Proses peradilan berlanjut atau tidak itu adalah kewenangan penyidik, karena di tahap penyidikan kewenangan penyidik, kami hanya dia memohon, kami berikan apa rekomendasinya, apakah tidak direhabilitasi atau direhabilitasi seperti itu dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, dari pertimbangan secara medis dan pertimbangan secara hukum. Ya, karena itu tadi Pak, narkotika ini kan kalau saya pribadi Pak bilangnya itu kayak ujung berlian Pak. Kadang tuh yang kelihatan cuma ujungnya aja, makin kita kembangkan, besar nih. Iya. Ya tadi rantingnya itu banyak Mbak, ranting-rantingnya itu. Dari situ kita tahu atas peran dia apa, kita, tantangan kita di penyidikan narkotika ini juga kita harus tahu nih peran dia siapa. Kita harus tahu perannya Mbak. Kadang tiba-tiba yang ngobrol depan kita warung kopi itu bandar besar. Iya. Kita tidak tahu. Iya. Kalau ini kan BNN ini kan tugasnya kan di luar penegakan hukum kan penyuluhan juga ya, Iya. ya. Jadi memang kan kalau bisa sih kita menyamakan persepsi bahwa penegakan hukum ini sebagai instrumen atau tools untuk memberikan tindakan. Dan kalau bisa itu lebih ditekankan lagi pada penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa sih narkotika itu, gimana sih bahayanya, bagaimana efek merusaknya. Atau mungkin tanyakan, andai kata anakku masih melakukan ini, kamu terima nggak? Maksudnya si pelaku tanya, punya anak? Punya. Andai kata anakmu menggunakan narkotika gitu, kamu terima nggak? Kamu rela nggak? Misalnya seperti itu.
terus bagaimana menciptakan lingkungan yang apa namanya, yang aman lah dari narkotika. Dan kalau bisa sih mungkin dari pendapat lain itu kan RJ itu kan tidak masuk ke dalam narkotika, restoratif justice gitu kan kasarannya. Tapi mungkin bisa juga diberikan kesempatan gitu kan bagi misalnya ini orang yang kena gitu kan, nah gimana caranya kamu misalnya gitu kan memberikan peranan yang lebih, pelaku yang lebih besar lagi gitu kan. Cuman itu emang itu rahasia dari penyidik ya, paham saya. Atau yang kedua itu berikan kesempatan, dikata kamu melakukan lagi gitu kan, baru kami ambil tindakan keras misalnya, andai kata yang masih bisa dibina. Jadi ya harapan kami sih kalau bisa itu memang penegakan hukum ini itu sebagai ultimum remedium. Walaupun di sisi lain luar biasa yang merusak narkotika ini seharusnya diposisikan sebagai ultimum premium, gitu ya. Cuman maksudnya inilah masyarakat gitu, termasuk kami lah sebagai masyarakat gitu kan, sebagai apa di sini sebagai pengadil gitu. Kalau bisa itu memang hukum itu gitu kan atau lembaga itu lebih mengentalkan fungsinya untuk apa namanya, ketertiban atau kebaikan masyarakat gitu kan. Dan apabila memang sudah tidak bisa dibina, kita binasakan. Jadi apabila ada perkara masuk atau gimana, kita nggak akan segan-segan untuk mengambil suatu tindakan atau sikap yang keras. Maksudnya efektivitas dari aturan. Tapi tetap, andai kata ini sudah tidak bisa kita bina kasarannya, baru kita binasakan. Kasar itu seperti itu, karena memang kejahatan yang sangat luar biasa. Pengalaman saya waktu SMA banyak teman saya yang hancur itu karena narkotika. Entah dia menjual diri, entah dia bunuh diri. Iya, narkotika ini kalau dia udah kecanduan, dia udah apa, dan kita lihat secara ekonomi finansial dia tidak bisa mencukupi untuk membeli lagi, timbullah kriminalitas yang lain-lain. Dia mencuri, entah dia untuk bisa mendapatkan uang membeli narkotika. Kalau dia tidak bisa mendapatkan uang itu, dia bisa menjadi kurir. Iya, dia ada, kalau bahasa kita tuh ujungannya. Nah, iya, dia dapat sambil dia menawarkan. Dia nggak ngasih uang tapi dia mau jadi kurirnya dengan imbalan barang itu. Kalau tugasnya Mbak Amelia ini luar biasa. Iya. Sebagai penyidik di BNN, ujung tombak kita ada di Panjenengan itu. Iya, kalau di BNN sendiri Pak, Mbak, kita tidak hanya berantas gitu kan. BNN ini kan menjalankan fungsi P4GN, pemberantasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bisa dan juga fungsi RJ-nya berjalan. Maksudnya masih bisa dibina atau tidak? Iya. Jadi kita tidak hanya melihat unsurnya saja, tapi kita melihat subjeknya juga. Seperti saya bilang tadi kan, jadi kita dengan subjeknya aja kita menyesuaikan aturan itu lebih enak. Dan yang pada saat ini lah, kita kalau remedium kasarannya gitu, kita udah bisa, berarti ini BNN sudah melakukan suatu pembinaan dan tidak berjalan, atau kita bisa melihat ini memang sudah biar-biar punya kata sampai BNN teruskan ke atas kan, kita itu. Kasarannya seperti itu, bikin kapok bukan berdasarkan kata itu ya. Makanya sebelum ke pemberantasan tuh kita ada pencegahan Pak, di BNN itu ada pencegahan, ada pemberdayaan masyarakat, ada rehabilitasi juga. Dari rehabilitasi itu kita juga ada IBM Pak, kegiatan IBM, intervensi berbasis masyarakat. IBM itu apa? IBM itu kita mengelatih di satu desa, kita tarik beberapa orang desa penggiat atau seperti itu untuk kita latih Pak, untuk mengasesmen secara pertama dia ketergantungan seperti apa. Kalau dia masih masyarakat si agen perubahan ya Pak, namanya kalau di IBM itu para penggiat itu namanya agen perubahan. Agen perubahan. dia untuk melihat di tempat dia, di sekitar dia dulu, untuk melihat oh ini make nih tapi ketergantungannya masih ringan, masih apa, bisa diberitahu dari tim agen perubahan kita itu, dari IBM itu. Kalau dia klasifikasinya udah pemakai berat, itu dirujukan ke BNN Kabupaten Sulawesi Selatan khususnya seperti itu. Jadi kita di sini juga mengikutkan peran serta masyarakat Pak, karena peran serta masyarakat ini juga amanat Pak dari Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Itu kan diatur di pasal 104 sampai dengan 108 tuh ada peran serta masyarakat. Di
situ salah satunya masyarakat ikut berpartisipasi untuk melaporkan, masyarakat berpartisipasi untuk menyadarkan masyarakat sekitarnya seperti itu. Jadi kan ya tadi narkotika ini bukan hanya masalah kita di penegakan hukum, bukan masalah-masalah kita petugas di Polri, BNN, hakiman, kejaksaan. Jadi itu adalah tugas kita bersama. Makanya di undang-undang pun diamanatkan adanya peran serta masyarakat. Disinilah BNN juga mengajak masyarakat dari rehabilitasi itu ada kegiatan IBM, kita ngajak masyarakat dari pencegahan kita melakukan sosialisasi Pak. Pencegahan itu kita sosialisasi ke tingkat SD, ke tingkat SMP, SMA, tingkat kuliah, bahkan ke tingkat pendidikan, tingkat swasta, tingkat pemerintahan gitu melakukan sosialisasi, melakukan deteksi dini dan juga di tingkat keluarga pun kita berikan sosialisasi Pak, karena ya tadi tidak menutup kemungkinan satu keluarga itu punya peran di dalam narkotika itu, si bapak jual, ibunya ikut juga, anak yang mengantar, tapi tidak menutup kemungkinan itu benar terjadi, satu keluarga gitu kan punya peran dia di dalam jaringan narkotika itu. Dan kita juga ada pemberdayaan masyarakat itu ya kita melakukan, kita tarik nih penggiat-penggiat di lingkungan pendidikan, di lingkungan swasta, di lingkungan pemerintahan, di lingkungan keluarga gitu kan. Jadi kita ini kami sadar Pak, BNN pun tidak bisa bekerja sendiri seperti itu. Jadi kita bagaimana masyarakat ini ikut berperan nih gitu, merasakan kehadiran BNN salah satunya gitu kan. Narkotika masalah kita bersama. Jadi masyarakat di sini tidak diam gitu, dan kami pun mengajak merangkul masyarakat. Gini loh kalau misalnya menyalahgunakan, gini loh yang teman sekitar kita yang punya kecanduan atau gimana, tapi yang kelihatan nih seperti ini loh. Kalau misalnya ragu-ragu, coba dekatin deh, tanya kenapa gitu kan, pendekatan secara psikologis dari masyarakat atau orang-orang terdekat. Kalau misalnya teman atau kerabat dia tuh ada perubahan sikap seperti itu. Saya kalau boleh nanya kembali di ASS ini berapa puluh persen atau berapa persen gitu? Indikasi penyalahgunaan narkotika penduduknya? Penyalahguna narkotika indikasinya sampai ke 10%. Sampai. Iya. Anak. Itu data saya dapat dari warung kopi ya. Kita bisa melihat itu kan, kita bisa melihat, bisa meraba seperti yang melihat kan ciri-ciri. Ini kayaknya ini. Dan ketakutan tadi kalau misalnya misalnya kita nih teman ada yang salah kan kelihatan, kenapa sih kamu gitu kan Pak, kenapa dia gak usah ikut campur lah masalahku gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Jadi gimana dia bisa mengajak temannya untuk menjadi lebih baik, mengajak keluarga yang terindikasi kita lihat itu kenapa. Jadi kita ada pendekatan secara psikologis dulu, melatih dia pendekatan secara psikologisnya, baru melatih dia untuk bagaimana membawa dia untuk rehabilitasi. Misalnya kalau dia tahu gitu kan, nggak apa-apa rehabilitasi, daripada kalau kita bahasa kampung kita Pak, daripada kepuhunan ketangkep sama polisi atau BNN. Kalau misalnya di dalam diri kita itu sudah terlanjur, kita ada keluarga yang sudah terlanjur masuk di dalam penyalahgunaan narkotika, kita sadarkan gitu, kita menyadarkan, ngajak kalau rehabilitasi itu ada gitu. Rehabilitasi itu juga bisa mungkin tidak bisa memulihkan secara sempurna, tapi menyembuhkan untuk menjauhkan dia dari zat itu, minimal menyembuhkan adiktifnya itu ya, baru keinginannya kita itu. Iya, karena secara medis Mbak, dari asesmen kita biasa itu Pak, dia tuh dari pemakaian 1 bulan 4 kali, tiba-tiba bisa 1 minggu 2-3 kali dalam tempo waktu 4 bulan aja, 3-4 bulan kalau dia pakai terus. Iya Mbak, luar biasa narkotika ini. Iya luar biasa Pak. Kasus baru kemarin kami ada asesmen Pak, peran dia ini, dia korban penyalahguna Pak. Jadi dia beli cuma 30-50 ribu Pak. Jadi udah dia diajak sama temennya gitu kan, dia cuman kongsian aja, dia kenanya patungan 30.000 sampai 50.000 aja dia Pak. Karena dia ada secara psikisnya
saat saya menggunakan ada rasa percaya diri dalam dirinya. Mungkin diterima di dalam pertemanan, dia terasa terhargai di dalam pertemanan itu. Iya, saya baru kaget juga kemarin 30.000 sampai 50.000. Biasa kan 300 sampai 400 nih. Iya, jadi dia kongsian, patungan sama temannya. Itu efek secara medis merusak otak dan itu udah luar biasa Mbak kalau obat-obat. Kan yang banyak lo suka ngopi, lihat keadaan lingkungan, ada yang mencurigakan. Minta nomornya Mbak Rizky ya. Iya. Laporkan kepada beliau, ini kayaknya ada indikasi penggunaan di sini, bisa nggak dibina atau diluruskan. Misalnya banyak kasihan kalau langsung ditangkap toh, bisa nggak kira-kira diarahkan atau gitu. Maksud saya itu seperti itu loh tadi Mbak Rizky gitu kan. Karena dia kata udah nggak bisa diatur lagi daripada dia menularkan kepada orang lain. Tindakan. Ya, efeknya itu luar biasa sih. Di diri dia secara medis menimbulkan kriminalitas. Di keluarga pun kalau misalnya kita tahu ada saudara kerabat kita pakai itu kan rasanya kayak gimana gitu kan, belum sepanjang bandara dibiarkan, ini gak akan pernah tuntas. Coba kata kasarannya lah, kita nih ada pohonnya kan sering berjatuhan daun-daun, minimal daun yang jatuh kita satu. Itu cuman kasarannya. Dan modus para bandar ini juga makin kesini makin unik gitu, mereka tuh makin pintar gitu. Saya dinasihatin sama Widya Suara saat dulu sebelum waktu Cakim dulu kan, kalau kita menjadi seorang hakim gitu kan, kita harus tahu keadaan masyarakat kita itu bagaimana. Semakin saya tahu semakin menyeramkan. Cuma setidak-tidaknya kita jaga ketertibannya, kita jaga efeknya, jangan sampai melebar, kita minimalisir. Di lapangan memang seperti itu Mbak. Kadang bukan hanya keluarga, satu desa Pak itu punya peran mereka. Jadi pada saat kita mau masuk ke desa pun dihadang sama satu desa gitu kan. Itu tantangan banget narkotika ini. Dan memang satu masalah yang solusinya itu akan selalu solusi mungkin pada saat ini solusinya seperti ini, dia berkembang lagi. Misalnya itu kan berkembang lagi, kita harus berperan aktif lagi. Solusinya gimana nih kalau yang seperti ini? Karena narkotika itu kayak mengikuti perkembangan zaman jadinya Pak. Ada pesan-pesan untuk para kaum generasi penerus bangsa, bagaimana supaya kita tuh terhindar dari narkotika, karena tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini juga berada di tangan kita generasi penerus bangsa yang padahal dengan narkotika ini itu bisa merusak mental, bisa merusak masa depan, pikiran, sehingga kita yang memiliki cita-cita tapi malah kecanduan, ujung-ujung kita di penjara atau bahkan bisa mengakibatkan kematian ya Mbak narkotika ini. Mungkin Mbak ada pesan sebagai penutup kita nih. Pesannya narkotika ini tidak bisa kita tutup mata dan telinga, memang ada di sekitar kita. Jadi kita membentengi diri kita dengan kita punya tujuan ke depan kita mau seperti apa, kita punya impian, menggapai impian itu, dan bisa berbaur, maksudnya paling tidak punya satu teman kerabat yang dekat untuk bisa menampung keluh kesah kita pada saat kita mengalami kendala-kendala untuk mencapai impian dan tujuan cita-cita kita. Iya, itu sih pesan saya, karena ya tadi jangan menutup mata dan telinga karena peredaran narkotika ini ada di sekitar kita, jadi kita bentengi diri kita dengan keimanan yang kuat, mengetahui dampak narkotika itu seperti apa, mengenal tidak untuk menggunakan, untuk mengetahui dampaknya itu. Mungkin bisa mencopot slogan Kepala BNN RI, War on Drugs, Speed Up, Never Let Up. War on Drugs, Speed up, never let up. Jangan pantang menyerah kita. Siap. Terima kasih Mbak. Dari Bapak monggo, nggak ada. Ya dari saya jauhi narkotika. Kalau ada masalah dihadapi, ada tekanan dihadapi. Tanpa masalah kita tidak akan pintar, tanpa tekanan kita tidak akan kuat, gitu kan. Dan andai kita sayang terhadap lingkungan, andai kata ada penyalahguna narkotika di sekeliling kita, atau ada peredaran gelap narkotika di sekeliling kita, laporkan kepada BNN. Itu saja. Terima kasih Mbak Amalia, terima kasih Bapak Yuri untuk waktu dan diskusinya pada pagi hari ini.
Sekian sobat pengadilan diskusi